1. Alat untuk mengumpulkan informasi karakteristik suatu objek. Objek ini bisa berupa A. Pengukuran, B. Tes, C. Evaluasi, D. Analisis. Jawabannya adalah B. Tes. 2. Proses penentuan nilai setelah adanya data hasil pengukuran disebut A. Pengukuran, B. Tes, C. Evaluasi, D. Analisis. Jawabannya adalah C. Evaluasi. 3. Berdasarkan beberapa pendapat dari para ahli, tes biasanya disebut juga sebagai A. Proses kuantifikasi, B. Alat ukur, instrumen, C. Proses kualitatif, D. Proses nilai. Jawabannya adalah A. Proses kuantifikasi. 4. Evaluasi adalah suatu proses yang terus-menerus, sebelum, sewaktu, dan sesudah proses belajar mengajar. Pernyataan tersebut merupakan implikasi rumusan dari pengertian evaluasi sebagai A. Proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pembelajaran. B. Proses evaluasi senantiasa diarahkan ke tujuan tertentu, yakni untuk mendapatkan jawaban-jawaban tentang bagaimana memperbaiki pengajaran. C. Evaluasi menuntut penggunaan alat-alat ukur yang akurat dan bermakna untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan guna membuat keputusan. D. Penempatan siswa ke dalam situasi belajar mengajar yang tepat dan serasi. Jawabannya adalah A. Proses berkelanjutan tentang pengumpulan dan penafsiran informasi untuk menilai keputusan-keputusan yang dibuat dalam merancang suatu sistem pembelajaran. 5. Menentukan angka kemajuan atau hasil belajar pada siswa berfungsi sebagai A. Laporan kepada orang tua, wali siswa, B. Penentuan kenaikan kelas, C. Penentuan kelulusan siswa, D. Semua jawaban benar. Jawabannya adalah D. Semua jawaban benar. 6. Evaluasi pembelajaran memiliki berbagai tujuan, kecuali A. Menentukan angka kemajuan atau hasil belajar pada siswa, B. Penempatan siswa ke dalam situasi belajar mengajar yang tepat dan serasi, C. Mengenal latar belakang siswa, D. Evaluasi menuntut penggunaan alat-alat ukur yang akurat dan bermakna untuk mengumpulkan informasi yang dibutuhkan guna membuat keputusan. Jawabannya adalah C. Mengenal latar belakang siswa. 7. Proses kuantifikasi setelah dilakukannya tes dinamakan tentang A. Penilaian, B. Pengukuran, C. Tes, D. Evaluasi. Jawabannya adalah B. Pengukuran. 8. Berikut ini salah satu tujuan evaluasi yang sangat berguna untuk guru adalah A. Sebagai umpan balik bagi guru, B. Laporan untuk orang tua, C. Mengetes alat ukur yang sudah ada, D. Sebagai hasil dari perkembangan belajar. Jawabannya adalah A. Sebagai umpan balik bagi guru. 9. Salah satu instrumen yang dapat digunakan untuk mengukur keterampilan dasar bola basket, A. Lari 100 meter, B. Push up, C. Sit up, D. Shooting. Jawabannya adalah D. Shooting. 10. Proses pengumpulan data, informasi dari suatu objek tertentu yang menghasilkan skor, frekuensi, waktu, jarak, dan badan disebut proses A. Tes, B. Pengukuran, C. Evaluasi, D. Penilaian. Jawabannya adalah B. Pengukuran. 11. Berikut ini adalah salah satu bagian dari proses evaluasi adalah A. Pengumpulan data hasil pengukuran, B. Proses pembuatan instrumen tes, C. Pelaksanaan tes kepada siswa, D. Pelaksanaan pengukuran kepada siswa. Jawabannya adalah
A. Pengumpulan data hasil pengukuran. 12. Merumuskan tujuan melaksananya evaluasi merupakan langkah-langkah proses. A. Pelaksaan evaluasi hasil belajar. B. Pelaksaan evaluasi hasil belajar. C. Pemberian keputusan hasil pengukuran. D. Pemberian makna dari evaluasi pembelajaran. Jawabannya adalah B. Pelaksaan evaluasi hasil belajar. 13. Berikut ini adalah ruang lingkup evaluasi pembelajaran ditinjau dari berbagai perspektif, kecuali A. Domain hasil belajar. B. Sistem pembelajaran. C. Proses dan hasil belajar. D. Instrumen hasil belajar. Jawabannya adalah D. Instrumen hasil belajar. 14. Menetapkan aspek kognitif, efektif atau psikomotorik dalam tahapan proses evaluasi merupakan langkah dalam penyusunan. A. Instrumen penilaian. B. Kriteria penilaian yang akan dievaluasi. C. Aspek-aspek yang akan dievaluasi. D. Domain hasil belajar. Jawabannya adalah C. Aspek-aspek yang akan dievaluasi. 15. Berikut ini salah satu tujuan evaluasi yang sangat berguna untuk guru adalah A. Sebagai umpan balik bagi guru. B. Laporan untuk orang tua. C. Mengetes alat ukur yang sudah ada. D. Sebagai hasil dari perkembangan belajar. Jawabannya adalah A. Sebagai umpan balik bagi guru. 16. Berikut ini adalah tujuan evaluasi secara umum, kecuali A. Evaluasi bertujuan untuk mengatskan klarifikasi siswa. B. Evaluasi bertujuan sebagai parameter keberhasilan siswa. C. Evaluasi bertujuan untuk bimbingan dan diagnosis. D. Evaluasi bertujuan untuk perbaikan mengajar. Jawabannya adalah B. Evaluasi bertujuan sebagai parameter keberhasilan siswa. 17. Pengetahuan, keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak setelah peserta didik menyelesaikan suatu aspek atau subjek mata pelajaran tertentu disebut dengan A. Kompetensi lintas kurikulum. B. Kompetensi rumpun pelajaran. C. Kompetensi dasar. D. Kompetensi tamatan. Jawabannya adalah C. Kompetensi dasar. 18. Keterampilan yang meliputi keterampilan menemukan algoritma, model, prosedur untuk mengerjakan suatu tugas. Keterampilan melaksanakan prosedur adalah A. Keterampilan vokasional. B. Keterampilan akademik. C. Keterampilan sosial. D. Keterampilan berpikir nasional. Jawabannya adalah A. Keterampilan vokasional. 19. Menyusun butir-butir soal esai atau multiple choice, teknik tes, dan daftar cek, checklist, rating scale, panduan wawancara, daftar angket, teknik non-tes, merupakan bagian penyusunan. A. Penyajian tes. B. Scoring. C. Alat evaluasi akan digunakan. D. Menentukan frekuensi kegiatan evaluasi. Jawabannya adalah C. Alat evaluasi akan digunakan. 20. Menjalankan hak dan kewajiban secara bertanggung jawab terutama dalam menjamin dikuasai peserta didik dalam bidang A. Kompetensi lintas kurikulum. B. Kompetensi rumpun kurikulum. C. Kompetensi dasar mata pelajaran. D. Kompetensi tamatan. Jawabannya adalah A. Kompetensi lintas kurikulum. 21. Alat ukur dalam proses evaluasi harus memiliki syarat-syarat sebagai berikut, kecuali A. Kesasihan. B. Keterandalan. C. Kemudahan. D. Kepraktisan. Jawabannya adalah C. Kemudahan. 22. Penilaian yang membandingkan hasil belajar siswa terhadap suatu patokan yang telah ditetapkan sebelumnya disebut dengan
A. Penilaian acuan patokan. B. Penilaian acuan norma. C. Penilaian acuan gabungan. D. Penilaian acuan objektif. Jawabannya adalah A. Penilaian acuan patokan. 23. Pengolahan hasil tes dilakukan setelah skorsing, hasilnya perlu dapat dipilah dengan mencari A. Data hasil tes. B. Data hasil pengukuran. C. Konfirmasi nilai. D. Konfirmasi data hasil tes dan pengukuran. Jawabannya adalah C. Konfirmasi nilai. 24. Berikut ini adalah contoh tes untuk mengukur daya tahan lokal adalah A. Sit-ups. B. Dash sprint. C. Standing broad jump. D. Two-hand medicine ball put. Jawabannya adalah A. Sit-ups. 25. Dash sprint merupakan salah satu instrumen untuk mengukur A. Daya tahan lokal. B. Power. C. Kekuatan. D. Kecepatan. Jawabannya adalah D. Kecepatan. 26. Kesayangan otot mempertahankan aktivitasnya, statis maupun dinamis untuk waktu yang lama disebut dengan A. Kecepatan. B. Kekuatan. C. Daya tahan lokal. D. Power. Jawabannya adalah C. Daya tahan lokal. 27. Power disebut juga dengan A. Kesanggupan otot mempertahankan aktivitasnya. B. Kemampuan seseorang dalam melakukan gerakan-gerakan. C. Kemampuan seseorang untuk melakukan suatu pekerjaan dalam waktu relatif lama. D. Resultan dari kekuatan dan kecepatan. Jawabannya adalah D. Resultan dari kekuatan dan kecepatan. 28. Vertical jump, standing broad jump, two-hand medicine ball put adalah contoh dari tes untuk mengukur A. Kecepatan. B. Kekuatan. C. Daya tahan lokal. D. Power. Jawabannya adalah D. Power. 29. Berikut ini adalah instrumen yang termasuk ke dalam jenis non-tes adalah A. Soal pilihan ganda. B. Soal esai. C. Skala sikap. D. Tes perbuatan. Jawabannya adalah C. Skala sikap. 30. Salah satu kriteria yang dijadikan dalam penyusunan instrumen adalah A. Tes harus menyerupai situasi permainan yang sesungguhnya. B. Tes harus mudah untuk dilakukan siswa. C. Tes harus berbasis pada kriteria ketuntasan minimum. D. Tes harus melatih siswa agar selalu jujur. Jawabannya adalah A. Tes harus menyerupai situasi permainan yang sesungguhnya.